Nah, investasi terbaik untuk anak kita adalah sholat. Ini yang disebut dengan pendidikan ukhrawi. Sepenting apa sholat Pak Ustadz? Kan saya pengennya anak ini sukses. Terus apa hubungannya dengan sholat? Yang pertama, sholat itu mencegah dari kefahishan dan kemungkaran. Ibu pengen anak ibu sukses. Kalau sukses otomatis tidak melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Nah, perbuatan yang mungkar itu bisa dicegah obatnya dengan sholat. Udahlah Bu, ya. Nih kalau kita belajar, saya nggak menafikan Bu ya, orang sholat masih rajin maksiat banyak, oke. Tapi kalau sholatnya dilakukan dengan benar, sholatnya dilakukan dengan karakter yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, demi Allah sholat itu akan membuat minimal dia malu untuk bermaksiat kepada Allah. Iya Bu, ya itu udah karakter, itu circle. Orang kalau rajin sholat apa, tapi sholatnya yang benar ya. Nanti akan saya jelasin sholat yang benar itu gimana. Tapi yang jelas sholat itu memang, mohon maaf teman-teman, kalau dilakukan dengan sempurna, meminimalisir potensi kita untuk melakukan perbuatan haram. Bu, ibu pernah nggak melihat orang berjudi ngomongnya lembut? Nggak pernah. Karena circle-nya kasar. Hei, duitnya mana? Goblok kamu ya, babi kamu ya. Orang yang main judi begitu. Pernah ibu ngeliat main judi sopan? Monggo dipun pundhut judinipun nggih matur suwun sami-sami. Mugi-mugi judinipun barokah. Amin. Pernah begitu? Nggak ada. Ibu mohon maaf Bu ya. Orang membayangkan jadi pelacur. Saya ketepatan ada ceramah jadwal di pelacur. Kasihan Bu, mereka curhat. Pak Ustadz, kami ini walaupun pelacur hina begini, dalam melayani pelanggan-pelanggan kami juga sering dilecehkan. Muka diludah, ditampar itu biasa. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang berbahagia. Saya bilang ya begitu Mbak, kalau karakternya zina, itu yang zina pasti orang kasar. Nggak ada orang berzina itu misalnya, marilah sebelum kita begituan, kita buka begituan ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan begituan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada itu namanya zina syariah itu. Nggak ada. Jadi teman-teman yang berbahagia, maka circle kebaikan ada pada kebaikan. Nah, supaya anak kita baik, harus dididik sholat. Karena sholat itu mencegah dari kefahishan dan kemungkaran. Itu maksudnya Bu ya. Yang kedua, sholat sebagai tiang agama. Ibu mohon maaf, kalau sholat ngomong sholat sebagai tiang agama, kayaknya semua udah pada tahu lah. Dalilnya juga udah pada ngerti gitu kan. Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman hadama faqad hadama din. Barang siapa menghancurkan tiangnya, maka dia menghancurkan agamanya. Ini semua orang udah tahu. Tapi ada yang tahu nggak kenapa sholat disebut sebagai tiang? Kalau ibu bilang, kan tiang penting Pak Ustadz. Emang atap nggak penting? Sekarang saya tanya, kenapa disebut sebagai tiang? Ayo Bu, ya? Kurang keras? Nggak ada tiangnya roboh. Tapi apa gunanya ada tiang nggak ada atap? Nggak bisa ditempatin juga. Iya, tiang pondasi. Terserah ibu lah, Bu, karang-karang aja nggak masalah ya. Nggak apa-apa, bagus daripada ibu cuma gini. Mau ku tampar tapi perempuan. Kalau laki begitu ku tampar memang. Jadi teman. Ibu, Bu dengerin Bu ya. Gini Bu, kenapa disebut sebagai tiang? Saya mendapatkan penjelasan ini setelah 5 tahun belajar. Saya kaji itu ketemunya. Ada kata-kata begini, disebut sebagai tiang. Karena tiang itu satu-satunya ornamen bangunan yang tidak mungkin tidak ada selama bangunan itu ada. Saya kasih contoh. Mohon maaf ibu-ibu, ada nggak bangunan tanpa tembok? Apa yuk? Gazebo, betul sekali. Gazebo tidak ada temboknya. Rumah joglo tidak ada temboknya. Bu, ada nggak bangunan tanpa atap? Ada nggak? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Enggak, jawab aja. Ada enggak gitu, susah banget sih. Ada enggak? Ada. Apa? Apa Bu? Rooftop, oke boleh. Atau mungkin yang lebih kelihatan lapangan Persiba itu, stadion. Ya. Tapi sekarang saya tantang Bapak Ibu semuanya. Cari enggak satu bangunan yang enggak ada tiangnya? Enggak. Rumahnya orang Papua yang cuma daun-daunan aja, itu pasti ada tiangnya di tengah begini.
Nah, maka seperti tidak ada bangunan tanpa tiang, maka tidak ada agama tanpa sholat. Sehebat apapun amal ibadahnya, kalau nggak sholat zon. Coba saya tantang ibu, ada nggak gambaran orang yang bisa meninggalkan zakat, bu, seumur hidupnya? Ada nggak? Ada lah. Orang yang miskin yang istiqomah. Tahu? Miskinnya yang konsisten. Kan mungkin di antara ibu-ibu dulu ada yang kecilnya miskin, nikah ketemu laki yang agak kaya gitu kan. Ibu kan pintar tuh nyari yang kaya-kaya begitu kan. Ya kan. Akhirnya sekarang Masya Allah, gelangnya kinclong-kinclong, tasnya ngeri-ngeri ya kan. Ibu, berarti ibu dulu ini miskin yang tidak istiqomah. Tapi kalau miskin yang istiqomah dari kecil sampai tua, ibu miskin aja. Berarti kan ada gambaran tidak membayar zakat toh. Oke. Ada nggak gambaran orang boleh meninggalkan haji dan dia kaya? Apa, bu? Dia nggak wajib haji, tapi dia kaya. Sakit permanen. Ya, teman-teman yang berbahagia, orang yang sakit permanen. Dokter udah vonis, ibu mohon maaf punten punya penyakit, disensor ya. Penyakit ini udah nggak memungkinkan ibu safar jauh. Ya udah, berarti ibu nggak berangkat haji, maka nanti hajinya cukup dijadikan haji badal. Ada nggak gambaran orang boleh meninggalkan puasa seumur hidupnya tanpa qadha? Apa? Kalau gila ibu bahas, kenapa nggak dari tadi? Siapa nggak wajib zakat? Orang gila. Nggak wajib puasa? Gila. Lama-lama kau yang gila. Aneh aja kok. Orang gila dibahas. Siapa, bu? Oh, sudah, tadi sakit sudah. Orang tua yang tuanya sudah parah usia. Ya, kai puasa kai enggak, cuy. Kenapa kai enggak kuat? Umur kai berapa? 99, cuy. Ya udah, kai enggak puasa enggak apa-apa. Nanti diqadha aja tahun depan kai ya. Kalau umur kai sudah 100 tahun. Kata kainya gini, lebih enggak kuat, bego. Lawang 99 enggak kuat. Suruh qadha 100 gitu. Makanya kai cukup membayar fidyah. Jadi gitu, bu. Nah, sekarang saya tantang ibu, carikan satu contoh orang boleh meninggalkan sholat. Selama nyawa di kandung badan, otak masih berfungsi. Ibu bilang gila, aku tendang betulan ibu, ya. Masih dibahas gila, sudah cukup. Orang menstruasi masuk akal jawabannya, tapi punten bu ya, nggak masuk dalam pembahasan Ustaz. Kan Ustaz tadi bilang orang yang boleh meninggalkan sholat, sedangkan menstruasi bukan meninggalkan, diharamkan baginya sholat. Ada bu orang yang boleh meninggalkan sholat? Nggak ada. Keringanan ada bu, tapi meninggalkan nggak ada. Sholat berdiri, kakiku keselau Pak Ustaz. Duduk, Pak, pantatku bisulan. Tidur miring, tanganku kecepit pintu. Tidur telentang, punggungku ketabrak gojek. Pakai isyarat, aku stroke nggak bisa gerak. Pakai hatiku nggak ngungsi. Panggil Ustaz, kita sholati, berarti sudah mati, ya. Ada meninggalkan sholatnya. Nah, perkara yang sepenting ini kan amal jariah berarti ibu. Kalau ibu didikkan anak ibu sholat, maka nanti setiap anak sholat, walaupun anak tidak nyebutin nama ibu, akan tercopy paste secara otomatis kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Gitu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat sebagai pembeda antara Islam dengan kafir. Mana dalilnya? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Kata Nabi, pembeda antara kami dengan mereka adalah sholat. Mereka itu siapa? Orang kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, walaupun di situ ulama berbeda pendapat ya, dan pendapat ulama banyak yang mengatakan maksudnya meninggalkan karena juhud dan menentang. Faqad kafara, maka dia telah menjadi kafir. Bayangkan kalau ibu nggak mendidik sholat ke anak ibu, sedangkan ini menjadi bahasanya menjadi poin penentu anak ini kelak masuk surga atau masuk neraka. Ibu kebayang gak sih ketika ibu udah mau masuk surga, tiba-tiba malaikat narik ibu, belum selesai urusannya,
anakmu tuh masih gugat, ya Allah, mamaku tidak mendidik aku ya Allah. Maka tiba-tiba ibu diseret masuk ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Pak Ustadz, kalau saya udah mendidik tapi anak tetap gak sholat, apakah saya masih tetap diseret Pak Ustadz? Tidak. Karena kewajiban ibu sudah ibu lakukan, yaitu kewajiban mendidik kepada anak-anak kita. Jelas Bu ya? Itu yang kedua. Maaf, yang ketiga. Yang keempat, sholat menjadi amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sholat akan menjadi ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Dalilnya Pak Ustadz, inna awwala ma yuhasabu linnasi yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat as-shalah adalah sholat. In saluhat, jika sholatnya baik, faqad afla wa naja, maka dia telah menjadi orang yang beruntung. Wa in afsadat, namun jika sholatnya buruk, faqad khaba wa khasar, maka dia sungguh menjadi orang-orang yang merugi dan orang-orang yang tercela. Ibu, Bu, kalau jadi pramugari yang pertama kali dilihat cantiknya apa pinternya? Cantiknya. Cantik, pinter tuh nomor 2. Bu, kalau mau jadi guru TPA, yang dilihat pertama kali cantiknya atau pinternya? Pinternya. Buat apa guru TPA cantik ditanya muridnya, Bu Nun mati ketemu Ain apa namanya? Ah. Mana ada muridnya? Bapaknya yang banyak di situ. Ya. Ibu, kalau orang Ibnu Hajar mengadain kajian, ngundang ustadz, yang dilihat gantengnya apa pinternya? Ibu mau bilang aku jelek gitu? Nggak sopan ibu nih. Bilang dua-duanya gitu loh. Jadi ibu itu fitnah. Itu fitnah. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau orang mau masuk surga, yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholat ibu sudah sholatnya jelek, harapan ibu masuk surga sudah tipis. Tapi kalau sholatnya baik, masih ada harapan masuk surga. Amal ibadah lain kurang-kurang dikit, masih bisa di-spis atau di-skip sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa ampuni, gitu. Maka kalau mau menginstal Islam dalam diri anak kita, ibu harus menginstal sholat terlebih dahulu sebagai program pertama. Ibarat komputer, sebelum yang program lain-lain, yang minimal Microsoft-nya dulu udah diinstal. Maka sholat itu menjadi amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Masalah nanti ibu, ya begitulah. Ada gibah-gibahnya. Namanya emak-emak kalau ada gibah, Masya Allah. Hanya kalau udah di grupnya komite itu kan ibu-ibu begitu, Masya Allah. Itu tuh bahkan gibahnya tuh gibah yang profesional. Ada job description-nya. Iya, dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada pelempar bola, ada penangkap bola, dan ada ustadzah. Pelempar bola tuh begini. Dia di grup gitu, WhatsApp, "Mbak, kayaknya Rina itu bercerai deh." Itu tuh pelempar bola. Penangkap bolanya langsung nangkep dia, Bu. Pantesan foto di DP-nya udah gak sama suaminya lagi, Mbak. Itu penangkap bola. Yang paling mengerikan tuh ustazah. Udah cukup, Mbak. Ini ghibah, ini dosa. Tapi kayaknya begitu sih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pak Ustadz tahu itu kan komite ibu-ibu. Pak Ustadz bisa masuk di grup situ. Punya HP istriku kebaca. AO. Sama aja, nggak jauh beda ya. Jadi ibu-ibu, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama, Bu ya. Maka sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Ibu kebayang kalau ibu, mohon maaf ini naudzubillah ya, cuman cerita aja. Ibu di surga nih, ya Allah, ibu ngelihat di bawah masih ada yaumul hisab, orang yang lagi dihisab. Ibu pernah naik pesawat nggak, Bu? Nggak pernah naik pesawat, kasihan banget ya. Ini pasti naik kapal tidar itu ya, yang ngantri rebutan beli kasur itu kan, ya kan. Jadi ibu-ibu generasi 70-an 80-an pasti pernah merasakan itu ya. Jadi rebutan kasur beli itu sama calo-calo begitu. Jadi ibu-ibu ketika ibu udah naik, kan ibu akhirnya udah tempat tidur tuh, baring nih. Terus ibu ngeliatin dari jendela gini, ternyata orang-orang di bawah masih lagi ngantri naik.
Pernah ngeliat gitu nggak, Bu? Kebayang nggak kalau misalnya ibu sudah di atas surga ini, terus anak ibu ada di bawah? Ya Allah Mas, Pak sini Pak Apa tuh Bu Anak kita di bawah Mas. Ya Allah, mudah-mudahan lolos. Amal ibadahnya selangit, Bu. Pas ditanya, kamu sholat? Terus dia nanya, kamu nanya? Oh, ditampar malaikat memang. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus dibukalah amal sholat itu, Bu, pakai TV LCD besar. Oh iya, kelihatan gitu. Anak ibu sholat, terus malaikat tanya, kamu sholat nak? Sholat Pak malaikat. Yang ngajarin siapa? Mamaku Pak malaikat. Mamamu mana? Sudah di atas. Ya Allah, mamamu keren. Tiba-tiba anaknya naik, ibu ketemu di depan pintu kapal tuh. Ya Allah, senangnya Bu ya. Ibu pernah nggak Bu berangkat umroh bareng keluarga? Belum ya? Ustaz doain bisa berangkat bareng keluarga ya. Tapi demi Allah nggak ada yang lebih nikmat dari itu, Bu. Serius. Ustaz udah sering berangkat umroh. Mohon maaf saya nggak bisa nyebut berapa kali. Sudah terlalu banyak. Cuman makanya saya nggak nyebut berapa kali. Sombong katanya, kurang ajar kayak itu ya. Mancing emosi orang ini. Mentang-mentang perempuan dia ya. Jadi maksudnya saya nggak mau nyebut itu biar nggak kelihatan sombong. Dia bilang sombong. Gimana nanya? Ibu, tapi nggak ada yang lebih nikmat dibandingkan pas berangkat bareng istri, bareng anak. Masya Allah ya. Kalau punya rezeki, niatkan itu. Bisa berangkat ibadah umroh bareng keluarga, ya, bareng suami, bareng anak. Itu kenikmatan yang sangat amat luar biasa. Baik, itu tadi Bu ya. Nah, sekarang harapannya apa Pak Ustaz? Ya harapannya anak bisa sholat dengan sholat yang tadi Ustaz spill di awal tadi, sholat yang sempurna supaya tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari kefahishan dan kemungkaran. Maka beberapa poin yang mungkin perlu kita pertegas ya, agar sholat kita menjadi sholat yang menyelamatkan anak-anak kita ke dalam surga. Yang pertama adalah ringan sholat. Jadi bukan cuma sholat tapi ringan. Gimana anak-anak kita tuh ngerasa ketika terdengar suara adzan, hayya 'alas shalah, anak kita tuh bergegas ke masjid itu dengan rasa indah yang luar biasa. Seperti seorang manusia yang sedang mendengarkan kabar bahwa besok kita akan liburan, doa senang hati, gegap gempita kok. Loh, kalau cuma sholat doang nggak ada rasa ringan, buat apa kita sholat? Orang munafik juga begitu. Orang munafik itu jika dipanggil kepadanya sholat, maka mereka tidaklah mendatangi illa wahum kusala, kecuali mereka dalam kondisi malas. Nah, kita tuh pingin anak-anak kita tuh sholatnya itu sholat dari dalam hati. Ya, nanti kita akan lihat itu. Kemudian yang kedua, sholatnya tepat waktu. Ini bagaimana anak-anak kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Ketika udah dengar adzan, saya itu mondok Bu, tapi bisa sholat tepat waktu itu dari ibu saya, bukan dari guru saya. Saya kagum dengan ibu saya ketika sholat itu selalu ngepres di awal waktu. Walaupun kondangan, walaupun nikahan, walaupun beliau jadi pagar ayunya, apapun alasannya, pasti nomor satu itu sholat ketika ada. Nah, jawaban ibu saya itu simpel banget, nasihatin saya. Loh, kalau nanti tetap wajib sholat, ngapain harus dinanti-nanti? Maksud ibu saya gini, kalau nanti juga wajib sholat juga, terus kenapa nggak sekarang aja? Bukannya sesuatu yang wajib itu lebih bagus dilakukan di awal biar minimal kita nggak kepikir. Berangkat dari situlah ibu-ibu yang dimuliakan Allah mendidik anak-anak sholat tepat waktu. Yang ketiga, khusyuk. Ya, bagaimana anak kita bisa menjalankan khusyuk, dan khusyuknya versi anak itu gampang. Kalau versi anak-anak itu khusyuknya minimal tidak bergerak ketika sholat. Itu udah khusyuk buat mereka. Ya. Kemudian berikutnya sholatnya tetap berjamaah. Yang keempat dan yang kelima, berjamaahnya di masjid. Kalau ini ibu udah dapat semua nih 5 poin ini di anak kita, maka demi Allah ibu-ibu, itu akan jadi investasi buat ibu-ibu ketika nanti kita udah meninggal dunia, jadi bekal di akhirat. Nah, pertanyaan di hati ibu sekarang gini,
Ya kami mau tak dengan 5 item tadi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya Pak Ustadz? Gimana cara mendidik anak kita sholat sehingga mereka bisa minimal mendapatkan 5 poin tadi? Ringan sholat, sholatnya tepat waktu, melakukannya khusyuk, tidak banyak bergerak, dan sholatnya berjamaah, dan berjamaahnya di masjid. Nah, ada 5 tips yang Ustadz ingin bagikan. Apa saja Pak Ustadz? Apa saja? Ada 5. Yang pertama, serius. Apa saja? Yang pertama namanya Al-Qudwah. Al-Qudwah. Qudwah, Qudwah. Apa qudwah itu Pak Ustaz? Contoh dan suri tauladan, Bu. Ini yang paling mendasar. Karena ternyata kita adalah cermin hidup bagi anak-anak kita. Maka jangan pernah ibu nyuruh-nyuruh anak untuk melakukan sholat di saat ibunya sendiri, mohon maaf, tidak sholat. Bahkan di saat haid, mohon maaf, ibu-ibu tidak boleh menampakkan ketidaksolatanmu. Jadi jangan pernah ngomong depan anak-anak, aku nggak sholat, aku lagi haid. Tidak boleh. Untuk anak-anak ya, karena mereka fasenya adalah fase mendapatkan contoh. Anak-anak kita bukan pendengar yang baik, ya, tetapi anak kita the best of the best plagiator, pencontek yang baik. Beda dengan sebelah kiri saya ini, the best of the best predator. Ya, apa predator? Pemangsa. Apalagi kalau udah ketemu janda. Tapi janda itu ada bermacam-macam. Ada jaka, janda kaya. Ada jentik, janda cantik. Yang paling mengerikan tuh ada gentle, janda gatel. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu kenapa sih, Bu? Yang paling diharapkan tentunya jasol, janda soleha, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali tadi namanya qudwah, contoh, suri tauladan. Anak-anak kita bukan pendengar, Bu. Anak-anak kita tuh pencontek. Maka apa yang ibu contohkan di depan dia itu jauh lebih menancap di otak dia dibandingkan teori yang ibu sampaikan. Makanya saya jujur aja, dengan guru-guru SD itu saya respect, Bu. Saya dosen. Tapi dengan guru-guru SD saya respect. Kenapa? Mohon maaf ya, berat. Saya kadang ngisi acara-acara kayak model misalnya kayak Maulidun Nabi dengan anak-anak itu tuh menderita saya tuh. Saya suruh diem paling 5 menit ngobrol lagi. Karena mereka memang bukan pendengar. Mereka itu pencontek. Makanya kalau guru-guru SD tanya, Ustadz bisa ngisi kajian, udah panggil aja itu apa pendongeng-pendongeng, isi materinya. Iya, itu jauh lebih bagus dibandingkan saya berceramah. Ibu tahu sendiri gimana kelakuan saya kan? Saya ceramah, ada yang ngobrol aja langsung saya sindir, ya kan? Gimana kalau anak-anak? Gak mungkin. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, berangkat dari situ, Ustadz minta anak-anak diberi contoh. Ibu mohon maaf ya, Ustadz di Yaman 5 tahun. Saya temukan di Yaman itu ada keajaiban yang cukup unik, Bu. Sangat ajaib, amazing. Di mana anak-anak TK di sana, itu masih TK itu. Mereka tuh pinter-pinter berbahasa Arab. Kenapa coba? Saya tanya kenapa? Anaknya orang Arab. Berapa banyak itu Habib-Habib anaknya orang Arab nggak bisa bahasa Arab di sini? Nah, berarti bukan anaknya siapa, tapi di lingkungan apa dia berada dan apa yang dia contoh. Sama kayak begitu. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, untuk mendidik sholat dimulai dengan al-qudwah, memberikan suri tauladan yang baik kepada mereka. Jangan ibu nyuruh anak-anak sholat. Tapi ibu ditanya, loh ibu kenapa nggak sholat? Tuh, berani kamu sama mama ya. Mama ini jelek-jelek gini lulusan pesantren. Pesantren mana, Mak? Pesantren kilat, ya. 3 hari, 2 hari sakit, sehari bolos, cocok sudah. Pulang-pulang bawa ijazah gitu kan. Jadi kami mempertegas kembali, ibu-ibu berikan contoh yang terbaik kepada mereka. Dan makanya kembali ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz, sebenarnya pendidikan sholat untuk anak-anak itu dimulai dari umur berapa? Saya bilang dari bayi.
Saya kadang-kadang kalau masih kecil kan anak-anak kalau malam begadang Bu ya, itu saya taruh di bawah tuh, saya taruh di bawah, nanti saya sholat begini, biar dia ngelihat abinya. Kita tetap sholat aja. Dia udah mulai mikir, ini kok aneh ya. Biasanya abiku tuh kalau ditangisin dia selalu datang. Kok ini beda gitu. Dia kencang lagi nangisnya Bu. Gitu loh. Tetap aja. Kita tetap sholat gitu. Itu tuh mindset dia udah berbeda di otaknya itu. Dia udah mulai mikir, ini kayaknya gerakan yang aneh, gerakan yang berbeda, sehingga abiku aja tidak mau ngurusin aku. Begitu dahsyatnya gitu loh. Maka di situ anak udah mulai tertarik, ada interest. Dan ibu mohon maaf kalau ibu praktekkan rutin, pegang omongan Ustadz Bu. Anak itu udah mulai bisa lari umur berapa biasanya? 2 ya, 2 atau 2,5, mulai bisa lari itu Bu. Di situ nanti akan ada satu fase di mana nanti ibu sholat begini, tahu-tahu dia di samping ibu, tanpa diperintahkan dia ngeliatin ibu dan mencoba meniru gerakan seperti ini. Ketika ibu ruku, nanti dia ruku. Ketika ibu sujud, nanti dia tengkurap tidur begini. Ya? Itu mohon maaf Bu, fitrah. Makanya anak-anak perempuan suka main masak-masakan, karena yang dilihat itu adalah ibunya. Anak laki-laki itu suka main obeng-obengan, benerin motor, karena memang yang dilihat adalah bapaknya, gitu Bu. Jadi artinya berangkat dari situ teman-teman, contoh suri tauladan dari orang tua akan jauh membekas untuk anaknya dibandingkan dengan materi teori yang diberikan guru-gurunya yang ada di sekolah-sekolah. Jadi poin pertama, qudwah. Pak Ustadz, aku pengen anakku sholat ke masjid, suaminya disuruh pergi ke masjid. Iya, bangunin suami sholat subuh. Ibu kalau bangunin salah, kadang bangun masih acak-acakan, rambutnya mekar kayak singa begitu. Itu korbannya. Jadi ibu langsung bangunin, jangan. Ibu wudu, sholat 2 rakaat, kata Nabi begitu. Kemudian ibu bangunin suami. Tapi jangan pakai mukena ya. Bangunin pakai mukena, kena kipas. Bangunlah. Yang ada suami bangun langsung pingsan itu Bu ya. Jadi ibu bangun, ibu pijitin suami. Ya, sambil Mas bangun Mas, ayo. Bangun. Anaknya dibangunin. Ibu selalu gini, Ustadz, gak tega, ngantuk dia Pak Ustadz. Sekarang saya tanya sama ibu ya. Naudzubillah, ini bukan doa, ini cuma cerita aja. Andai kata ibu berada di suatu ruangan, anak ibu ada di sebuah ruangan, ketika di sebuah ruangan, kemudian apa yang terjadi? Ibu-ibu naudzubillah kebakaran. Ibu lari, nak bangun nak. Terus anaknya gini Bu, ngantuk Bu. Demi Allah. Ibu biarin atau ibu taruh? Ibu biarin apa ibu seret? Seret. Seperti itulah. Sebagaimana engkau mampu menyelamatkan anakmu dari api dunia, maka selamatkan anakmu dari api akhirat. Karena sesungguhnya demi Allah, api akhirat itu jauh lebih panas dibandingkan dengan api dunia. Itu prinsipnya. Maka diberikan contoh, suami berangkat sama istri sama anak ke masjid, naik motor, peluk Abi dari belakang. Ya Mas, aku pengen terbang menuju surga, tapi sayapku cuma satu. Yang satu itu kamu. Bawa aku menuju surga. Terus ibu peluk dari belakang. Jalan, ada backsoundnya. Kita bikin romantis. Ini ibu ngerti gak sih? Kasihan banget ya. Iya. Jadi gitu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi poin yang pertama. Yang kedua, namanya mau'idhah. Ya, namanya mau'idhah. Mau'idhah itu apa Pak Ustadz? Nasihat cinta. Jadi punya pendekatan kepada anak-anak. Dalam menasihati anak, Ustadz titip pesan 3 poin Bu ya. Yang pertama, nasihati walaupun kesalahannya kecil. Kadang-kadang kita suka membiasakan, gak apa-apa lah, itu kan anak-anak gitu ya. Contoh seperti lari-lari dan ngobrol di sholat, itu gak boleh. Saya itu Bu, pernah Bu, jadi imam khutbah. Lagi khutbah ada anak kecil, mungkin kelas 1 SD gitu ya, lari, pontang-panting, gak karuan gitu. Ibu-ibu tahu gak yang terjadi apa?
saya ini terganggu. Tapi saya nggak marah, karena saya tahu anak-anak. Saya biarin aja. Orang ada ustadz ceramah di bawah, dia lontangan di atas, saya juga sabar aja, nggak masalah. Karena ustadz tahu itu anak-anak. Gitu. Tapi kalau ibu yang kelontang-kelontang, aku tendang memang itu. Ya, anak-anak biarin aja. Tapi karena komitenya udah WhatsApp ke gurunya, Bu guru, rame banget anak-anak di atas. Akhirnya gurunya datang dan membereskan pasukan liar di atas ini ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pikir pun saya nggak tahu ya. Saya bisa membaca gaya lirik-lirikan kalian. Jadi teman-teman, ya, dan ketika mereka rame, ibu-ibu memang nggak dengar itu kayak gitu. Nggak ada ekspresi. Saya ngelucu, ibu diem, saya diem, ibu ketawa, ya kan? Tuh kan, ketawa-ketawa sendiri kan? Jadi seperti itu Bu. Ya, jelas ya? Maka diluruskan. Oh tadi saya belum selesai cerita. Saya lagi khutbah, lagi selesai khutbah, teman-teman, itu ada anak-anak lari. Saya nggak marah, saya berkhutbah gini kan. Selesai khutbah, saya ngimamin sholat. Pas ngimamin, anak ini naik ke atas mimbar. Ibu tahu ada tongkatnya? Dem. Lagi sholat Jumat ini. Apa yang terjadi ibu? Masya Allah. Saya nggak marah. Waktu selesai sholat saya balik badan, saya senyumin Bu. Dia di atas mimbar, saya senyumin saya gini. Kenapa? Saya tahu dia nggak punya kesadaran. Emosi itu mulai memuncak. Ketika saya balik badan, ternyata bapaknya ada di saf ketiga, ngelihat anaknya di mimbar tuh gini. Anak ini nggak salah karena dia nggak tahu, tapi bapaknya itu kan kurang ajar itu. Minimal tunjukkanlah ekspresimu yang nggak suka, gitu kan? Jadi teman-teman yang berbahagia atau bikinlah. Bukan cinta, aku cubit memang kok. Jadi yang dirahmati Allah, tunjukkan ekspresi ketidaksukaanmu. Tak, namanya juga anak-anak, mau lompat-lompat ya nggak apa-apa. Ya kalau gitu besok saya ke masjid bawa kambing. Terus kambingnya panitia bilang, Ustadz kambingnya namanya juga kambing. Gitu. Ya nggak bisa lah Bu. Ya, maka pendidikannya seperti itu tadi. Jadi dinasihati walaupun kecil. Kayak anak-anak lari, saya bilang, nah nggak boleh lari-lari nak ya. Dosa, ini rumahnya Allah. Yang kedua, jangan ditunda. Karena ibu suka kalau nasihatin anak tuh, ntar aja, nunggu anak-anak mereka selesai melakukan kegiatan A, kegiatan B. Jangan langsung pada saat kejadiannya. Bu, ibu tahu nggak metode Quran itu kenapa? Quran itu bisa dipahami dengan begitu simpel dan begitu gampang. Saya kasih tahu jawabannya. Karena Quran itu turunnya bukan makblek satu buku gini, bukan. Quran itu turunnya step by step tergantung kejadian. Yang disebut dalam ilmu Quran namanya apa Bu? Sababun. Baik, kemudian berikutnya sababun nuzul. Gak ada yang tahu orang-orang ini, Masya Allah ya. Berarti ibu-ibu ini luar biasa, pasti rajin pengajian ya. Jadi begitu Bu. Ada sababun nuzul. Jadi sahabat salah ini ya, salah ini baru turun ayatnya. Sahabat ngobrol di sholat Bu, ngobrol karena belum tahu kok. Turunlah ayatnya. Ya. Allah perintahkan mereka untuk diam. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan sholat dalam kondisi diam. Sahabat Jumatan, Nabi berkhutbah, tiba-tiba keluar hanya karena di luar ada pedagang lagi obral. Maka Allah menurunkan ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Jika mereka melihat perdagangan, mereka meninggalkan kamu dalam kondisi berdiri sendirian, wahai Muhammad. Jadi ayat itu turunnya by kejadian, by accident. Nah ibu kalau nasihatin anak sholat gitu, lagi ribut, nah nggak boleh ribut ya, ayo sholatnya benar. Jadi perintahnya jangan nanti aja di rumah, nggak boleh. Perintah itu berdasarkan accident, kejadian di mana dia salah, baru kita luruskan. Itu akan jauh lebih mengecap di hati. Dan yang ketiga ini yang paling keren, dan ini hanya ibu-ibu yang cerdas yang bisa melakukannya. Saya pun masih belajar menggunakan bahasa analogi dalam menasihati anak-anak. Bahasa analogi itu apa? Bahasa yang
yang dikiaskan itu yang lebih mudah dicerna sama dia. Contoh, kayak kita bilang, ini rumahnya Allah, kamu nggak boleh lari. Dia masih belum paham. Maka ibu analogikakan. Coba, misalnya nih dek ya, kalau nanti misalnya kita datang ke rumahnya Pak Wali Kota, atau adik diundang ke rumahnya Bapak Kepala Sekolah. Di tempat rumahnya Bapak sekolah, adik lari-lari. Kira-kira Bapak Kepala Sekolahnya marah nggak? Ya marah, Bun. Nah, rumah ini nak yang punya Allah. Allah juga begitu. Allah marah kalau misalnya kamu tuh lari-lari di rumahnya, itu namanya nggak sopan. Oh gitu, Bun ya. Dia mukul temannya di masjid, pak, datengin, ibu cubit dikit aja. Sakit, Bun. Nah, kamu dicubit sakit, Bun. Nah, kalau kamu digituin juga sakit. Teman kamu digituin sakit. Jadi yang kamu rasakan itu dengan yang dirasakan temanmu tadi itu sama, nah. Jadi jangan pernah menyakiti orang lain. Begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anak boros. Nah, jangan boros. Bapaknya datang, iya nak. Kayak misalnya uang Abi itu diambil sama umikmu, dibuat belanja di Shopee. Itu tuh Abi sakit hati. Ya, seperti itu juga umikmu sakit hati kalau kamu tuh boros. Bagus kamu ya, bagus. Jadi ibu-ibu, itu namanya bahasa-bahasa analogi. Ya Bu ya, kalau ibu mampu melakukan pendekatan. Saya kemarin ditanya sama anak kecil, Ustaz, Allah itu ada nggak sih? Saya bilang Allah itu ada. Aku mau lihat. Coba bayangin Bu, aku mau lihat Allah, Ustaz. Gimana cara ngejelasinnya coba? Kalau orang tua enak pakai dalil, anak kecil nggak bisa. Ambil air putih, ambil gula, dikocok, diminum. Minum. Rasanya apa nak? Manis. Oke. Ada gulanya nggak di sini? Ya ada lah Ustaz. Mana nggak kelihatan kok. Kalau memang ada gula, tunjukin mana gulanya. Ya kan ada rasanya. Nah begitu nak. Allah itu ada dan barang ada belum tentu bisa dilihat. Yang penting bisa dirasa. Contoh, misalnya apa? Cinta. Kita nggak pernah melihat cinta, tapi cinta itu ada dan sakit jika dilukai. Tanya umikmu kalau nggak percaya. Ngelihat abimu dekat dengan janda sebelah rumah, pasti dia sakit. Padahal cintanya itu nggak berwujud. Tapi ibu bisa sakit hati gitu ya. Banyak angin nggak kelihatan. Tapi kita percaya ada angin. Tahu dari mana ada angin? Rasanya. Jadi rasanya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ya kayaknya anggarannya komitenya makin tipis tuh. Kasihan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masih nggak percaya, sini nak, tak kentutin. Ya? Makin bau, makin yakin ada wujudnya. Tahu dari mana? Ada rasanya. Rasa apa? Tergantung requestmu apa. Mau minta jengkol atau pete? Begitu. Ya. Jadi itu namanya menganalogikakan. Umi, kenapa kita disuruh sholat? Nah, coba kamu misalnya belanja ke supermarket, ambil bonbon, bayar nggak? Enggak. Ambil ciki, nggak bayar. Nanti pas di depan meja kasir disetor, baru di tek ngek. Disitulah baru adik disuruh bayar. Apa bedanya? Kamu sekarang nafas gratisan. Kamu makan makanannya Allah. Yang kamu dudukin buminya Allah. Yang kamu hirup oksigennya Allah. Nah, semua itu dikasih Allah gratis. Tapi ingat ketika sudah ada hayya 'alas shalah, berarti itu mau di-enter itu nah. Jadwal atau yang kamu mau beli, ketika di-enter kamu bayar. Nah, Allah nggak butuh duit. Allah nggak butuh harta. Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Allah cuma pengen melihat kita jadi orang yang solih, yang mau berterima kasih kepada Tuhannya. Maka kita bayarnya cuma pakai sholat. Ya Allah, ya nak ya, ayo kita sholat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Itu namanya analogi. Jangan jadi orang tua ya, mak kenapa kita sholat? Pokoknya sholat. Nggak sholat tapak memang mulutmu ya. Ada mak-mak yang begitu kan. Dan sebenarnya dia tuh marah bukan karena pertanyaan anaknya, karena dia nggak mampu jawab. Makanya belajar parenting kayak begini. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, al-'adah. Al-'adah. Artinya apa? Pembiasaan. Jadi ibu-ibu, anak kita tuh sholat gak ujuk-ujuk gitu. Maka butuh dibiasakan.
Maka ini ucapan orang bijak Bu ya. Apa yang kau pikirkan akan menjadi ucapan. Apa yang kau ucap akan jadi perilaku. Apa yang kau lakukan akan jadi kebiasaan. Apa yang sudah biasa maka akan menjadi karakter. Dan apa yang menjadi karakter itulah takdirmu. Apa yang kamu pikirkan akan menjadi ucapan. Satu, maka biasakan kita tuh berpikirnya yang positif-positif. Ya Bu, orang yang kalau mulutnya itu suka ngomong BABI, ANJING, BAJINGAN, bajingan ya Allah ya, susah banget sih ngejelasinnya. Enggak, saya menyebutin pelan-pelan ya. Itu kata-kata begitu tuh biasanya muncul dari otak-otak yang kotor. Ya Bu ya. Dan anak-anak kita kebanyakan begitu. Saya nggak usah ngomong nama sekolah. Sekarang semua sekolah. Dan yang saya bahas Islam ya. Saya nggak ngurusin yang negeri-negeri. Apalagi sekolah pelita hati nggak saya urus sudah itu. Saya ngurusin yang kayak gini-gini nih. Ibu tahu apa yang saya sering sakit hati? Anak-anak ini sering ngomong anjay. Sering ngomong apa lagi? Anjir. Gitu-gitu tuh jadi biasa akhirnya. Jadi ibu mohon maaf kalau ibu pengen tahu yang sebenarnya itu, mohon maaf Bu, setiap kali ibu bongkar grupnya anak-anak itu. Bahkan bahasa-bahasa yang nggak pernah ibu bayangkan tuh ada di situ semua. Ya saya sampai mendiktenya aja saya nggak mau, saking joroknya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini harus jadi waspada ya. Apa yang dipikirkan akan jadi ucapan. Yang kedua, apa yang kau ucapkan akan menjadi perilaku. Makanya hati-hati kalau suami udah ngomong poligami itu mencurigakan. Waspadalah. Iya. Dan ingat, badai yang paling berbahaya adalah badai yang tak memiliki tanda. Ipar adalah la ilaha illallah. Ya, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Apa yang dipikirkan jadi ucapan, apa yang diucapkan jadi perilaku, apa yang dilakukan akan jadi kebiasaan. Nah, jadi kalau sholat itu ibu sudah sering ibu omongin, anak-anak mengkontinyukan itu nanti jadi kebiasaan. Dan apa yang dibiasakan akan menjadi karakter. Jadi karakter Bu. Kalau udah karakter, yang tadi yang Ustadz bilang tadi, sesibuk apapun dia akan sholat. Karena sholat itu sudah kayak di bawah alam bawah sadar kita. Ya Bu, Ibu, kalau saya lempar gini Bu, ke kepala Ibu, terus yang Ibu lakukan apa? Oh perlu dicoba namanya ya. Apa Bu? Tangkis. Ini namanya di bawah alam bawah sadar. Sama kayak orang sholat gitu. Walaupun Ibu tidur jam 2 malam, kalau sholat subuh itu sudah jadi karakter Ibu, wallahi Ibu akan bangun jam 4 atau jam 5 subuh. Itu karakter. Ya, itu namanya gerakan di bawah alam bawah sadar. Kemudian apa yang sudah menjadi karakter maka itulah takdirmu. Maksudnya apa? Ya berarti itulah kehendak Allah yang sesungguhnya itu ada di situ. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dijadikan kebiasaan. Dan dalam melakukan pola pembiasaan itu memang akan berat di awal. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Ibu dulu waktu masih perawan, langsung ibu menikah tuh sama suami di 1 tahun pertama. Jujur. Ibu jujur, ini mumpung tidak ada suami, kecuali yang suaminya ini jangan dijawab ya. Di setahun pertama ibu sebenarnya menderita nggak sih? Hah? Iya, itu jawaban jujur. Yang bilang enggak tadi itu cuma takut kualat sama suaminya dia ya. Tapi semua menderita. Dan sejujurnya juga, laki-laki juga merasakan hal yang sama. Serius. Kata orang pengantin baru bahagia, pren. Bahagianya cuma 15 menit. Itu juga kalau pakai obat. Nggak pakai obat paling 5 menit selesai ya. Ini ngerti nggak sih orang-orang ini, Masya Allah ya. Yang itu kan maksud ibu ya, itu kan. Ibu bilang, nikah pengantin baru bahagia karena bisa ya Allah Bu. Iya. 15 menit, maka 23 jam. 45 menit sisanya diisi dengan penderitaan. Apa penderitaannya? Harus merendahkan ego, menerima kekurangan pasangan. Suami yang dulunya waktu ngapel malam-malam minggu rumah ibu wangi, bersih, sekarang ibu harus melihat kayak gini. Ini tebelnya Bu, Masya Allah. Jadi ibu iya Bu.
Yang biasanya ngelihat suami ibu tuh kayak, mohon maaf ya, kayak wibawa gitu. Waktu mau nikah kan gitu toh. Iya deh, insya Allah. Ya, setelah nikah ibu lihat kelakuannya kayak, ibu lihat kentut, dut. Depan ibu itu kayak bangga dia. Iya nggak sih? Dan ibu waktu itu shock. Hah? Kok gini ya? Itu dulu tahun pertama. Kalau sekarang justru ibu rindu kalau nggak dikentutin, ya kan? Aku rindukan kentutmu, Mas. Ya. Jadi ibu-ibu itu karakter pernikahan begitu. Jadi kalau dibilang nikah itu bahagia di tahun pertama, bohong. Bahagia itu kalau ibu udah masuk di 10 tahun yang pertama. Nih, 11 tahun, 12 tahun baru ngerasa bahagia. Serius. Ya saya sebagai pelakunya sudah merasakan itu. Tahun pertama itu kita nurunin ego. Yang pengennya emosi, marah, harus tahan dulu, tahan. Memang kelakuan dia begitu, harus sabar. Itu menderita. Kalau kayak orang nikah belum sampai 10 tahun cerai, ya memang belum melewati fase itu. Atau mungkin memang ada yang berlebihan. Tapi selama nggak berlebihan ya sabar, Bu. Ya, sabar. Karena suamimu bukan malaikat yang pasti benar. Tapi ingat, suamimu juga bukan setan yang pasti salah. Ya tak? Selama suamimu manusia, berarti pasti ada kebaikan di situ yang harus kau syukuri, dan ada keburukan di situ yang harus menjadi ladang dakwah yang kau tekuni. Itu salam golden ways. Ya? Begitu. Ada yang matanya berkaca-kaca, kayaknya si janda itu. Baik. Jadi teman-teman, enggak, saya perhatiin dia kayak gini-gini. Kayaknya janda itu. Baik. Maka tolong jangan mengaku janda, Bu, ya. Itu akan membuat saya tergoda, ya. Hati-hati, ya. Baik, teman-teman, itu tadi. Kemudian berikutnya yang keempat, mulahadhah. Apa mulahadhah itu, Pak Ustadz? Mulahadhah itu evaluasi. Jadi anak-anak juga tetap diberi mulahadhah. Jangan kemudian program berjalan, dievaluasi. Dek, sini nak. Ibu kan suruh kamu sholat 5 waktu. Ternyata ibu lihat kamu baru 3 waktu. Yang 2 kenapa nak? Kok nggak sholat? Subuhnya kenapa? Ngantuk, Bun. Kenapa ngantuk? Tidurnya malam, Bun. Mulai besok tidurnya lebih cepat. Ya, Bunda minta itu. Nah, kamu kenapa nggak sholat duhur? Capek pulang sekolah, Bun. Nah, supaya nggak capek gini, pulang langsung sholat, ya nak ya, langsung sholat, baru habis itu adik boleh tidur. Insya Allah, seperti itu, Bu. Jadi kita bantu mereka juga. Masalahmu apa? Jangan cuma ibu ngomel doang, tapi ada mulahadhah. Apa tadi mulahadhah tadi? Evaluasi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah uqubah, punishment yang berimbang. Punishment yang berimbang. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi ibu-ibu, mohon maaf saya menyebut punishment ya, karena memang di Islam jelas Nabi mengatakan muru auladakum bisolati 'inda sabab, perintahkan anakmu sholat di saat umurnya 7 tahun. Wadribuhu li asrin, dan pukullah mereka di saat umur mereka 10 tahun. Jadi ternyata memukul anak untuk sholat itu diperbolehkan. Walaupun nanti tentunya berbicara mengenai tentang pukulan itu ternyata memang, mohon maaf Bu ya, ada aturannya. Berbicara mengenai tentang pukulan itu ternyata ada aturannya. Gak boleh sembarangan. Pukulan yang tidak menyakitkan, tidak boleh membekas. Ibu mukul pakai ini nih, nah gak apa-apa, tidak membekas ini. Tapi kalau ibu mukul pakai kayu balok, kayu rotan, kayu uli, nggak. Jadi gini bu, saya kasih tahu ibu, kalau mau mukul ininya dijaga. Apa? Hati. Karena beda pukulannya orang yang marah dengan pukulannya orang yang mendidik. Saya marah sama anak saya karena dia nggak sholat, saya pukul dia bu. Hati saya berkata jangan, tapi saya pingin mukul karena saya nggak mau anak saya jatuh pada kemaksiatan. Ini pukulannya itu pengen keras tapi ketahan dengan diri kita sendiri. Beda kalau pukulannya marah. Makanya kemarin ada ibu marah, anaknya nggak sholat. Saya tanya, entah dulu bu, ibu marah ke anak nggak sholat,
karena ibu merasa dia melanggar hukum Allah dan ibu nggak tahu dia masuk neraka, atau yang kedua, ibu sebenarnya lagi marah karena omongan ibu nggak didengarkan. Itu berbeda. Iya Tat ya. Gini bu, pukulan itu diperbolehkan, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang menyakitkan itu pukulan yang membekas. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila anak tersebut sudah mengakui kesalahannya, pukulan harus berhenti. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pukulan di area yang tidak menyebabkan kematian. Mukul di dada nggak boleh, muka nggak boleh. Loh, memukul wajah itu nggak boleh, nampar itu nggak boleh. Suami ke istri, istri ke anak nggak boleh. La tadribil wajah, kata Nabi. Jangan pernah kau pukul wajah. Wala tuqabbi, jangan pernah kau menjelek-jelekan orang. Maksudnya kalau marah jangan menghina, melecehkan secara verbal maupun secara visual. Hati-hati. Atau secara psikis, hati-hati. Orang nampar pipi itu dosa, nggak boleh. Suami mukul istri muka, ibu harus melawan. Nggak boleh mas, nggak boleh. Di Islam nggak boleh memukul wajah, haram kata Pak Ustaz. Dalilnya ada. Jadi mukul itu yang tidak menyebabkan kematian. Paha, pantat, nggak apa. Mukul dada, kemaluan, muka, nggak boleh, haram bu. Ya, hati-hati. Jadi mukul itu ada aturannya. Ustaz dapat pelajaran dari mana? Dari bab nusus. Nusus itu kedurhakaan istri kepada suami. Jadi suami boleh mukul istri, tapi ada aturannya. Sama, ibu mukul anak juga ada aturannya. Ya, mukul ke istri, mukul pakai balok nggak boleh. Mukul pakai kartu ATM boleh. Sama pinnya lagi bu. Jadi gitu. Jadi gitu ya, jelas bu ya. Mukul nggak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan kasihan. Saya closing dengan sebuah cerita di masa dahulu kala. Backsoundnya mana backsoundnya? Dia bisa beli mobil Alphard 1,4 M, mirip kayak mobil Ustadz di rumah Al-Fatihah. (2005) kalau nggak dibacain Fatihah takut mogok. Itu yang bawa mobil tuh orangnya. Ketakutan kalau bawa mobil itu. Jadi ibu yang berbahagia, namanya mobil Alphard 1,4 M. Ibu ngerti lah, suami kalau udah sudah punya kendaraan dan sayang sama kendaraan, ibu tahu kan? Ngeri. Belikan baju istrinya aja 200.000 mahal. Tapi kalau belikan untuk ban yang variasi itu loh bu, yang 2 juta, 5 juta, nggak ada rasanya. Ya laki-laki kalau udah cinta dengan kendaraan, ibu support. Laki-laki cinta dengan hewan peliharaan, ibu support. Serius, karena itu salah satu cara untuk mengalihkan dia dari janda-janda di luar sana. Waspadalah. Ini temanya apa sih dari tadi nih? Kok ke janda terus lari? Ya kan? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang mana yang abang suka? Janda yang mana? Ya Allah. Jadi dengerin bu. Akhirnya dia beli mobil Alphard sesuai dengan laki-laki yang dilap-lap bu, dilapin pakai tisu basah bu, saking sayangnya bu. Ya Allah. Dia masuk ke dalam mengambil air mau mandiin. Anaknya datang ngelihat mobil baru. Ih, ayah punya mobil baru. Ambil batu, dicoret-coret. La. Ibu tahu, setiap satu goresan itu membuat hatinya itu terluka si bapak. Kaget. Ya Allah nak, kenapa kau hancurkan mobil bapak? Bapak, ini mobil bapak, adik suka. Ambil kayu, dipukul. Sebenarnya niatnya nggak menyakiti, tapi mungkin karena emosi kena tulangnya. Jadi anak ini nggak bisa berdiri. Awalnya bapaknya cuek, tapi karena lama nggak berdiri diangkat, dibawa ke rumah sakit. Diperiksa dan positif anak ini akan cacat permanen. Maka menangis bapaknya ini, ibaratnya udah ketimpan 2 kali musibah. Pulang ke rumah dia duduk bu, di tembok garasi sambil ngeliatin mobilnya. Ya liatin aja, nangis dia. Ya Allah nak, kenapa kamu begini? Kenapa? Teringatlah waktu di rumah sakit sempat ditanya, kenapa adik coret-coret mobil ayah? Adik jahat sama ayah? Enggak ayah, adik enggak jahat. Adik sayang sama ayah. Adik sayang sama ayah. Kata-kata itu mengiang-iang di telinganya bu. Setelah dia liatin, dalam-dalam dipelototin, gitu. Ternyata Masya Allah, coretan itu membentuk huruf tulisannya, aku sayang ayah. Disitulah ayahnya menangis bu. Ya Allah nak,
kenapa kamu nggak bilang nak? Nangis dia mencerit dalam rasa sedih yang luar biasa. Pulang dia ke rumah sakit, dipeluk anaknya, dia minta maaf sama anak. Jadi anak itu untungnya masih bisa jalan tapi nggak normal ya, nggak simetris kanan kirinya itu karena tadi. Makanya sebelum kita memukul anak kita, pastikan pukulan itu bukan muncul dari kebencian, tapi muncul dari rasa cinta karena kita nggak ikhlas anak kita bermaksiat kepada Allah.